Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries, pesan semesta untuk Aries bulan Juni 2024. Ini bacaan untuk Sun, Moon, dan Rising Aries ya. Jadi kamu yang punya Sun silahkan nonton di sini. Ini yang punya Moon dan Rising atau Ascendant Aries bisa nonton ini juga ya. Dan ini general ya, jadi bisa cocok bisa enggak. Tapi kalau yang baik ambil baiknya, kalau yang buruk nggak cocok ya udah skip aja. Pesan semesta untuk Aries Juni 2024. Oke, ada Page of Pentacles, Knight of Swords, Four of Wands, Nine of Cups, the Sun, King of Wands, Page of Swords. Oke, Aries. Oke, Page of Pentacle, pesan dari semesta buat Aries di bulan Juni ini. Jadi anggap mungkin kemarin bulan Mei kamu tidak bisa sesuai dengan target kamu, ada beberapa project kurang oke atau gagal, dan anggap bulan Juni ini sebagai new chapter buat kamu. Jadi ya udah, yang kemarin udah usai, yang bulan lalu atau bulan-bulan sebelumnya kamu belum bisa sesuai dengan ekspektasi kamu belum bisa mungkin kerja semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Oke, it's fine. Sekarang Juni, sekarang harus dengan motivasi yang baru, dengan lembaran baru lah ya. Kita harus happy menyambut bulan Juni. Kita harus penuh dengan grateful, syukur, rasa syukur ya gitu. Jadi anggap bulan ini bulan baru, bulan new chapter, Page of Pentacle, new chapter untuk kamu cari cuan lebih gede, untuk kamu lebih kerjanya lebih giat, untuk kamu pekerjaan dan karirnya lebih oke. Jadi di awal bulan nih harus udah diafirmasi nih. Bulan Juni bulan yang alhamdulillah, puji Tuhan, bulan Juni bulan yang penuh dengan keberlimpahan gitu. Gaji double gitu ya. Jadi awal bulan kita udah afirmasi kalau bulan ini tuh bakal amazing, bakal great month ya. Jadi awal baru untuk perbaikan untuk menuju kesuksesan bersama. Oke. Amin. Oke, ada Knight of Swords. Jadi masih ada banyak tantangan yang harus kita taklukkan di bulan Juni ini. So, tetap semangat, tetap kuat, dan amunisinya harus ada nih gitu. Amunisinya ini apa aja sih gitu. Jadi mungkin kamu bisa flashback ke belakang, bisa refleksi dan kontemplasi apa yang kemarin membuat diri kamu mungkin gagal, mungkin kurang berhasil, atau waduh kurang dikit lagi nih target kesampaian, atau gagal meeting dan sebagainya. Jadi kamu flashback ke belakang, hal apa yang ngebuat kamu gagal. Ketika kamu udah tahu jawabannya, rubah itu menjadi sebuah amunisi di bulan Juni ini. Jadi semisal contoh, kemarin gagal karena aku kurang disiplin nih gitu. Harusnya meeting dan 9, aku datang setengah 10, akhirnya nggak deal dan lain-lain sebagainya. Aku kurang manage waktunya kurang baik nih. Jadi di saat aku harus kerja, ngejar deadline, aku gagal gitu. Jadi refleksi ke belakang, apa yang membuat kamu gagal, nggak menghasilkan cuan atau nggak optimal pekerjaan, itu amunisinya ya gitu.
bisa disiplin, bisa komitmen yang kurang, bisa manage waktu yang amburadul, bisa mungkin karena kamu misalnya bau lecek, gak mandi ketemu klien, akhirnya klien kamu ilfeel, bisa aja kan ya. Jadi harus ketemu orang kita harus at least good looking ya, rapi, wangi gitu ya, apalagi kita deal project yang gede ya gitu. Oke, ada 4 of Wands. Sorry loh ya, aku agak flu jadi dari tadi tuh. 4 of Wands. Jadi bulan Juni ini bulan yang harus apa ya? Kamu sambut dengan penuh kegembiraan gitu. Jadi harus penuh optimis, harus penuh semangat gitu. Jadi jangan sampai nih kamu ada hari entah tanggal berapa lah ya gitu, kamu loyo gitu, no gitu. Ketika kamu loyo dan kamu benar-benar capek, oke, istirahat sebentar, tapi anggap ini adalah amunisi untuk supaya kamu lebih produktif gitu. Jadi istirahat itu adalah bagian dari produktivitas kita ya. Jadi ketika kita lelah, ya udah kita istirahat gitu, supaya kita bisa fokus kembali kan, supaya kita bisa produktif kembali kan gitu. Kalau kita tuh kurang tidur, kita fokus kurang, mikir jernih kurang gitu, jadi kita mungkin juga akan gampang lupa, jadi pelin-pelan jatuhnya. Jadi bulan ini harus digapai dengan penuh kegembiraan, dan kamu harus meyakini bahwa bulan ini penuh dengan berkah, bulan ini penuh dengan blessing ya, dan penuh dengan keberlimpahan gitu. Kamu harus meyakini bahwa target kamu bulan ini bisa kamu capai. Kamu harus meyakini bahwa cuan kamu banyak di bulan ini. Jadi ketika kamu udah kerja nih, mengerjakan suatu project atau apapun itu pekerjaan kamu, ya udah, oke, kita kerjakan sebagus mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, and then kita let go. Let go di sini maksudnya jangan terlalu melekat, terlalu ini ya. Hasilnya kita pasrahkan ke Tuhan gitu ya. Kita udah kerja semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, biar urusan hasil biar Tuhan yang atur lah, biar semesta yang kerja. Itu sih. Kita recheck sedikit-sedikit boleh untuk evaluasi gimana nanti setiap harinya itu pergerakannya seperti apa. Oke, ya. Oke, ini pesan semestanya urusan kerjaan ya, ternyata jadi relate banget sama karir tadi. Oke, Nine of Cups. Oke, Nine of Cups. Oke, jadi gini, kalau aku lihat di sini Nine of Cups-nya ya, bulan ini mungkin bulan banyak hal yang bisa mendatangkan peluang rezeki, dan mungkin kamu pengen menggapai semuanya. Tapi di sini kenapa aku ngerasa bahwa kamu belum bisa ke arah sana, karena mungkin ada beberapa hal yang belum waktunya, dan ada hal di masa lalu yang belum bisa kamu lepas. Entah itu apa ya gitu. Jadi mungkin kamu cinta dengan pekerjaan, atau bisa aja ini urusan asmara, bisa. Jadi mungkin ada peluang-peluang kamu ketemu orang baru, tapi kamu belum bisa move on atau let go dari orang lama gitu. Padahal orang-orang baru ini, peluang-peluang baru ini itu bagus, maksudnya kualitasnya oke, tapi kamu belum bisa berjalan ke sana karena mungkin kamu belum bisa let go dengan masa lalu kamu. Kamu belum bisa move on dari masa lalu kamu ya gitu. Dan ini mungkin perlu kita kamu perlu healing untuk itu, perlu atasi itu untuk ya udah, yang masa lalu ya masa lalu. Di saat-saat ini udah nggak ada masa lalu, berarti yang harus kita pikirkan ya udah diri kita sendiri gitu.
kebaikan diri kita sendiri, masa depan kita sendiri. Itu sih, itu yang lebih penting saat ini ya, untuk kamu saat ini. Ada the Sun dan ada King of Wands, Page of Swords. The Sun di sini aku rasa pesannya, jadi mungkin dari beberapa kartu-kartu ini tadi masih ada tantangan-tantangan yang harus diberesin. Salah satunya adalah tantangan diri ya, ini harus berperang melawan diri, melawan hal-hal yang negatif pada diri, dan kamu harus meyakini bahwa ada kekuatan besar di luar diri kita yang mengatur semuanya. Dan maka sometimes ketika kita merasa lelah dan kita mungkin agak putus asa, kamu harus mempercayai bahwa semuanya udah ada yang ngatur. Kamu harus mempercayai bahwa kegelapan yang ada di diri kita itu cuma sementara, karena Tuhan pasti akan menerangi kita gitu ya. Dan semua harapan kita, semua doa-doa kita, semua manifestasi kita, Tuhan itu tahu. Kenapa mungkin belum bisa kecapai saat ini? Ya, pertama mungkin memang belum waktunya. Kedua, mungkin hal itu kurang baik buat kamu, dan Tuhan kasih yang lebih baik dari hal itu, apa yang kamu pinta. Jadi, yang bisa kamu lakukan saat ini adalah percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan mengatur diri kita, tapi Tuhan pun tahu seberapa besar diri kita itu berusaha gitu. Jadi ya, ada yang namanya nasib, ada yang namanya takdir gitu. Jadi kamu bisa merubah nasib kamu sendiri. Tuhan pasti lihat itu, dan ketika kamu benar-benar berusaha, pasti Tuhan akan kasih kok gitu apa yang benar-benar kamu pengen, jika itu baik buat kamu ya. Dan ini ada the Sun, ada anak kecil naik kuda gitu. Jadi ini kan anak kecil naik kuda, itu kan pasti seneng banget kan ya gitu. Dan apalagi di sekelilingnya ada bunga matahari dan kena sinar matahari yang hangat gitu. Jadi apa ya, gambar apa ya, ekspresikan diri kamu seceria mungkin. Bukan berarti ini pura-pura ceria atau dibuat-buat, enggak. Tapi ketika diri kamu merasa down, ketika diri kamu merasa lelah, capek dengan dunia ini yang mungkin gak ada habisnya dan lain sebagainya, mungkin kamu perlu berpikir bahwa oke lah, it's fine, ini namanya kehidupan, namanya proses yang harus dijalani gitu. Kenapa nggak dibawa fun aja? Dan mungkin kamu sesekali perlu ingat dulu waktu masa kecil kamu gitu, yang suka main-main gitu. Masa kecil nggak ada beban kan apa-apa gitu. Jadi mungkin kamu perlu belajar kepada anak kecil itu, meskipun dia jatuh, habis jatuh nangis bentar udah lupakan, dia udah seneng gitu. Jadi mungkin itu sih, ketika kamu mendapat masalah yang gede, proyek gagal atau apa gitu, udah inget pas zaman kecil aja kita jatuh nangis, udah selesai, habis kita main lagi, seneng kan ya. Itu mungkin bisa ngebantu kita supaya kita bisa memunculkan keceriaan di dalam diri kita gitu. Oke. Biar nggak terlalu depresi, biar tidak galau ya, biar nggak depresi, biar tidak galau. Oke, ada King of Wands. Oke, King of Wands. Dengan posisi kamu saat ini, entah status sosial kamu, entah jabatan, entah apapun yang kamu duduki saat ini gitu, entah profesi kamu saat ini, pebisnis dan lain-lain sebagainya, aku rasa kamu harus hati-hati dengan orang-orang yang tidak benar-benar support kamu. Jadi ada kan temen, tapi sebenarnya mereka tuh nggak benar-benar support kita gitu.
mungkin ada beberapa hal yang kaitannya terlalu privacy, maybe tentang income kamu, maybe tentang pengeluaran dan lain-lain, hutang, tidak usah diceritakan. Yang privacy cukup dikonsumsi sendiri bersama kamu dan suami kalau kamu udah menikah atau bersama pasangan kamu. Tapi ini pastikan juga pasangan yang kamu niatnya udah serius ya. Kalau just for fun jangan dulu. Kalau just for fun baru kenal, no, aku rasa kurang bijak aja gitu. Dan hati-hati aja dengan orang-orang di sekeliling kamu yang kelihatannya basa-basinya bagus tapi di belakang kayak nusuk gitu. Ya hindari orang-orang yang toksik lah ya gitu. Sebenarnya kamu tahu orang itu, sebenarnya kamu itu tahu kok yang mana kok yang misalnya mereka bener-bener mau berteman sama kita atau enggak, atau berteman hanya ya sebagai status, yang bener-bener berteman support sebagai sahabat. Sebenarnya kamu tahu hal itu. Jadi ya apalagi mungkin di lingkungan pekerjaan, jadi mungkin harus bisa dibedakan mana teman, mana kolega, mana teman, mana relasi pekerjaan. Itu sih. Jadi kan ada beberapa parts of life kita yang gak bisa kita sharing ke rekan kerja, hanya bisa kita sharing ke lingkungan pertemanan kita ya. Lingkungan pertemanan kita pun juga kita harus pilih-pilih mana yang benar-benar close friend, mana yang just friend ya, just for friend atau yes ya. Oke, ada Page of Swords di sini. Oke, ada Page of Swords. Aku rasa kamu harus membuang kebiasaan-kebiasaan lama yang itu buruk buat kamu gitu. Jadi harus hus ya. Jadi harus dibuang kebiasaan-kebiasaan lama itu, entah apapun itu ya. Bisa aja sekedar terlalu lama scroll TikTok, bisa aja yang mungkin kamu males-malesan gak mandi-mandi seharian gitu ya, bisa apa aja yang menurut kamu jelek ya gitu. Kamu harus buang itu ya. Ini balik lagi ke tantangan diri tadi. Oke, satu kartu oracle buat kamu. Observe, don't absorb. If you are taking on the stress of others, try observing the situation from a distance. This will increase your energy. Jadi maka ini tadi ya, ada beberapa hal yang memang kamu harus lihat situasi dan kondisinya dulu. Jangan memaksakan diri dan jaga jarak dengan orang-orang yang kurang bisa nge-support kamu, orang-orang yang nantinya mengganggu situasi dan kondisi kamu, supaya kamu juga tidak kena stres dari orang lain gitu. Kita stres dari diri kita sendiri aja udah pusing, apalagi kena energi-energi orang yang stres pula. Jadi hal ini mungkin yang bisa membuat diri kita increase secara energi kita lebih naik, atau at least kita netral secara energi. Oke, aku rasa cukup untuk Aries. Semoga bermanfaat. I don't know this is resonate atau enggak, tapi aku seneng kalau kamu bisa nonton sampai akhir, jadi bisa ngambil kesimpulannya dari depan sampai belakang, tahu intisarinya apa. Semoga penjelasanku bisa dipahami meskipun kadang ngalor ngidul dan belibet gitu, hanya beberapa orang kadang yang paham. I'm so sorry gitu, tapi perlu disimak aja dengan baik, didengarkan, dibuka telinganya lebar-lebar seperti kita ngisi gelas kosong. Aku rasa mungkin kamu akan paham semuanya. Oke, thank you so much for watching this video. See you next time. Bye.